Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Gustia dengan MPM 2019-21500-322, kelas R4D. Saya dari kelompok 13 ingin membahas materi tentang sastra dan pemfiktifan kenyataan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang prosa, drama, dan contoh karya pemfiktifan kenyataan. A. Prosa. Sama halnya dengan jenis karya sastra lainnya, prosa juga merupakan sebuah tulisan. Lebih tepatnya, tulisan bebas. Bebas artinya prosa tidak terikat dengan aturan-aturan layaknya puisi dan tetap memiliki unsur-unsur sastra layaknya sastra dalam bentuk lain. Kata-kata yang terdapat di dalam prosa memiliki makna denotatif, yaitu makna yang sebenarnya. Meskipun terdapat kata kiasan pada prosa, itu hanya berfungsi untuk memperindah tulisan. Prosa juga dipengaruhi oleh waktu atau zaman layaknya puisi. Untuk itu, jenis prosa dibagi menjadi dua jenis, yaitu prosa lama dan prosa baru. Prosa lama. Prosa pada dasarnya merupakan sebuah karya sastra yang belum dipengaruhi oleh kebudayaan barat. Pada zaman dahulu, belum ditemukannya alat tulis-menulis. Prosa lama disampaikan atau diceritakan dari mulut ke mulut. Kebanyakan cerita bersifat menghibur, tidak menggunakan struktur kalimat, dan terikat dengan kebudayaan yang ada di sekitar. Bentuk-bentuk prosa lama. A. Hikayat. Hikayat adalah cerita fiksi yang biasanya tidak masuk akal. Kisah yang diceritakan merupakan cerita kehidupan dewa-dewi. Kisah kerajaan di mana ada pangeran atau seorang raja. B. Sejarah. Sejarah merupakan tulisan yang menceritakan peristiwa-peristiwa tertentu dan bersifat aktual. Terdapat dua jenis sejarah, yaitu sejarah lama dan sejarah baru. C. Kisah. Kisah adalah tulisan-tulisan pendek yang menceritakan tentang cerita perjalanan atau petualangan orang-orang pada zaman dahulu. D. Dongeng. Dongeng merupakan khayalan masyarakat pada zaman dahulu. Terdapat beberapa bentuk dongeng, yaitu mitos, legenda, fable, atau sage. E. Pandir. Pandir adalah cerita dari orang-orang bodoh yang memiliki nasib yang sial. Sifatnya sebagai hiburan karena menampilkan hal-hal yang lucu. Prosa baru. Prosa baru adalah satu bentuk karya sastra yang telah dipengaruhi oleh kebudayaan barat. Kehadiran prosa baru karena prosa lama dianggap sudah tidak lagi mengikuti perkembangan zaman atau bisa disebut tidak modern. Jenis-jenis prosa baru. A. Roman. Roman adalah tulisan mengenai kisah hidup seseorang dari lahir hingga ia meninggal, atau bagaimana ia mengakhiri hidupnya secara keseluruhan. B. Novel. Novel adalah sebuah cerita panjang mengenai kehidupan, biasanya bersifat fiktif atau karangan, dan bisa juga berdasarkan kisah nyata. C. Cerpen. Cerpen adalah cerita pendek, biasanya menceritakan sebagian kecil dari kisah pelaku utama. Konflik yang dihadirkan mengubah sikap pemeran utama, dan hal tersebut yang membedakan novel dengan cerpen. D. Riwayat. Riwayat merupakan kisah hidup seorang yang terkenal atau yang menginspirasi orang banyak. E. Kritik. Kritik adalah bentuk tulisan yang sifatnya memberi alasan atau menilai karya orang lain. F. Resensi. Resensi adalah bentuk tulisan yang merangkum dan mengulas suatu karya berdasarkan sudut pandang seseorang. Karya yang dimaksud adalah buku, seni, musik, dan film. G. Esai. Esai merupakan tulisan yang berisi sudut pandang atau opini tentang suatu hal yang menjadi topik atau isi dalam tulisan tertentu. Selanjutnya, ada drama. Bentuk terakhir dari sastra adalah drama. Drama merupakan salah satu cabang seni dalam seni pertunjukan
dan merupakan bentuk sastra yang dilukiskan dengan menggunakan bahasa yang panjang dan bebas. Drama dibuat dengan tujuan untuk menceritakan kembali suatu kisah kepada penontonnya melalui sebuah lakuan dialog atau percakapan para pemerannya. Drama seringkali disalahartikan sebagai teater, padahal keduanya memiliki perbedaan, yaitu dari penggunaan istilahnya. Drama adalah bentuk narasi yang menggambarkan kehidupan dan alam manusia melalui perilaku atau akting yang dipentaskan, sedangkan teater merupakan bahasa atau dalam artian yang lebih sempit. Teater berarti sebuah gedung pertunjukan atau auditorium. Unsur-unsur pementasan drama. A. Tokoh atau penokohan. B. Dialog. C. Alur. D. Latar. Jenis-jenis drama. A. Drama tragedi. Drama tragedi yaitu drama yang isi ceritanya mengangkat kesusahan dan kesulitan hidup para tokoh di dalamnya. B. Drama komedi. Drama komedi merupakan drama yang banyak mengandung unsur humor ataupun candaan yang menghibur para penontonnya. C. Tragedi komedi merupakan drama kombinasi antara tragedi dan komedia yang berarti jalan ceritanya mengandung kedua unsur tersebut dan dibawakan silih berganti. D. Musikal. Musikal yaitu drama yang diiringi oleh musik sebagai pelengkap pementasan seninya. Contoh karya dari penfiktifan kenyataan yaitu puisi Karawang Bekasi karya Chairil Anwar. Adapun unsur-unsur intrinsik puisi Karawang Bekasi karya Chairil Anwar. A. Tema. Tema puisi Karawang Bekasi adalah perjuangan para pahlawan yang telah gugur dalam medan perang dan terbaring di antara kota Karawang sampai kota Bekasi. B. Majas. Ada 3 majas di dalam puisi Karawang Bekasi, yaitu majas metominia, lalu majas metafora, dan yang terakhir majas sinekdoki. C. Citraan. Citraan dalam puisi Karawang Bekasi yaitu citra penglihatan, citra pendengaran, citra gerak, citra kesedihan, dan citra lingkungan. D. Rima puisi Karawang Bekasi. Rima puisi Karawang Bekasi diantaranya adalah rima mutlak dan rima patah. E. Diksi. Diksi atau kata atau pilihan frase yang digunakan oleh penulis Karawang Bekasi merupakan kata-kata pilihan yang sangat tepat untuk dapat mengungkapkan apa yang hendak disampaikan. F. Amanat. Amanat yang terkandung di dalam puisi Karawang Bekasi ada amanat tersurat dan amanat tersirat. Dan adapun hal yang dapat kita petik dari puisi Karawang Bekasi adalah yaitu tidak boleh lupa dengan jasa-jasa para pahlawan yang telah mati demi kemerdekaan bangsa ini. Jiwa pahlawan adalah jiwa seorang kesatria. Maka, kita harus selalu meniru dan meluruskan jiwa yang dimiliki para pahlawan. Kita sebagai generasi penerus bangsa, jadi kita harus bisa mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan. Berpikirlah secara positif, karena dengan berpikir positif, kita akan mendapat jiwa dengan mental yang kuat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.